Teman-teman, sobat-sobat, saat ini saya Bung Tema Adiputra bersama, sementara saya sapa dulu dengan Bung Bakti. Ya, Bung Bakti, kita berada di mana nih? Ini di pantai Pakis Jaya, Kabupaten Kerawang. Oke, Muara Gembong kah? Oh, di sebelahnya. Kalau Muara Gembong masuk Kabupaten Bekasi. Baik, kita sama-sama orang kampung dari Sumatera, akrab dengan pantai kan. Jadi ketika duduk di sini, di depan kami itu pantai, luar biasa. Sangat senang dan tentu juga mengagumi ciptaan Tuhan. Teman-teman, sobat-sobat, kami berdua rindu membagikan satu pengalaman rohani, pengalaman hidup tentang bagaimana setiap orang, dan kalau bicara setiap orang itu artinya saya dan Bung Bakti punya semangat untuk bermisi. Nah, kami akan berbagi ya, sobat-sobat, teman-teman, tentang kami secara pribadi bermisi dan mengapa kami semangat dalam bermisi. Ya, jadi teman-teman, kami akan berbagi secara pribadi mengapa kami semangat dalam bermisi. Selamat menyimak perbincangan kami ini. Saudaraku Pendeta Tema Adiputra, apa pandangan pribadimu tentang pengalaman dan bermisi pribadi dalam hidupmu? Terima kasih. Puji Tuhan, PKL Bakti Siregar. Saya senang ditanya seperti itu karena itu langsung membuat hati saya berapi-api. Ya, saya langsung ingat satu ayat, tapi mungkin tidak langsung berkaitan dengan implementasi bermisi ya. Karena bagi saya bermisi itu, hidup kita itu harus punya misi. Ya, kita kenal di Alkitab ada misi amanat agung kan gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga bagian dari kita itu yang harus kita kerjakan. Tapi dalam implementasinya kita punya kebebasan untuk mewujudkannya, yang penting sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, saya suka dengan satu penjelasan dari firman Tuhan di Yakobus pasal 4 ayat 14. Saya bacakan ya untuk kita ya. Yakobus 4 ayat 14. Saya langsung saja ke kalimat baru. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saya merenungkan ayat ini ada dua hal. Pertanyaan apakah arti hidupmu itu harus dijawab dengan jujur. Harus dijawab dengan jujur, bukan kepada PKL Bakti Siregar ya, tetapi kepada Tuhan ya. Apakah arti hidupmu? Nah, kalau saya membalikannya sederhana, hidupku ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau kita merasa hidup kita berharga di mata Tuhan, lalu bagaimana kita mewujudkan sehingga Tuhan itu menghargai kita? Kan itu. Ada ungkapan istilah yang mengatakan senangkanlah hati Tuhan. Ya. Kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan kata lain, kita harus menjalankan misi Tuhan yang ada di Alkitab. Salah satunya apa yang paling utama? Ya, jadilah saksi Kristus. Hiduplah dengan baik dan benar. Tunjukkanlah kasih-Mu. Jadilah saluran berkat. Kan begitu ya. Nah, dengan demikian pertanyaan yang tadi di Yakobus 4 itu, apakah arti hidupmu? Ya itu tadi, kita jawab itu dan kita laksanakan itu, kita wujudkan itu. Itu maksudnya. Lalu nanti yang kedua, ya, kita diingatkan sebenarnya hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Ini bicara waktu dan kesempatan.
Siapa yang tahu hidup kita tuh? Kita lagi senang-senang di pantai, bisa saja Tuhan sudah punya program berapa hari lagi selesai tahu. Atau bisa juga programnya bisa masih tahunan kan begitu ya. Jadi kesempatan. Makanya ketika kita sadar, tadi PKL Baptis Siregar mengatakan bermisi itu salah satu makna yang harus dipahami adalah apa itu? Apa yang kau lakukan setelah diselamatkan? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya mau melakukan apa? Pertama yang saya lakukan adalah apa yang Tuhan kasih ke saya untuk saya bisa bergerak, bermisi. Ya, saya jujur, Tuhan ternyata menggiring saya dari kecil senang kepada media, terutama media radio. Sudah 41 tahun saya bergerak di media itu, tapi berkembang juga ke media cetak, media internet, media sosial, ya, dimulai dari media siaran radio rohani lah, katakan begitu. Jadi itulah yang saya rindu bagikan ke sobat-sobat, teman-teman semua, ya, bahwa salah satu wujud nyata kita dalam bermisi itu adalah mari periksa diri kita, Tuhan telah kasih apa, dan kembangkan itu, bagikan itu, dan biarlah makin banyak jiwa-jiwa yang akhirnya karena kita bermisi, mereka bisa apa? Bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja dulu PKL Baptis Siregar, dan tentu kita akan gantian ya. Saudaraku PKL Baptis Siregar, sekarang giliranmu berbagi tentang prinsip, pandangan, dan pengalaman bermisi pribadi. Silakan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan yang selalu menguatkan saya, walaupun waktu itu belum bertobat saya. Sampai akhirnya saya bertobat tahun 82, yaitu dari surat Rasul Paulus ke Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak pernah diselamatkan sendirian. Itulah bukti nyata kau sudah diselamatkan. Seperti ketika saya tenggelam di laut, lalu penyelamat pantai menyelamatkan saya, ya, sampai saya selamat. Lalu saya melihat juga orang-orang pada tenggelam di pantai tadi. Apakah saya akan berdiam diri, saudaraku yang kekasih? Oh, enggak mungkin, saudaraku. Ya, itulah bukti nyata bahwa saudara diselamatkan. Selalu ada kerinduan agar orang-orang yang belum diselamatkan agar diselamatkan. Karena sejak tahun 82 saya pelayanannya di rel-rel kereta, ya, di pinggir-pinggir emperan, ya, rumah kardus dan lain-lain. Wah, ada passion yang saya rasakan di situ. Tuhan memanggil, ya, sehingga Injil itu harusnya menjadi lifestyle dan mindset kita ketika sudah diselamatkan. Ya, kalau itu sudah menjadi lifestyle dan mindset kita, dimanapun Anda berada, tidak ada masalah. Di situ Tuhan akan pakai saudara. Bukan berarti kita dibatasi pada tempat-tempat tertentu, tapi ada passion. Saya berkali-kali ditawarkan membina jemaat, saya bilang, talent saya, passion saya bukan di situ. Saya di tempat-tempat yang bergerak senantiasa. Nah, itulah Bung Tema. Jadi PKL sendiri itu berasal dari kata pekabar, pekabar Elohim, ya, pemberita kabar Elohim, itu PKL. Karena tidak terlalu familiar, saya bilang aja rekan-rekan PKL itu penginjil kaki lima. Saudaraku kekasih, masa kita biarkan mereka di sekitar kita, secara khusus keluarga kita dulu lah. Karena ketika saya dulu bertobat, target utama saya orang tua saya, lalu kakek saya yang masih agama Batak asli. Saya belajar bahasa Batak hanya khusus menyampaikan berita Injil kepadanya. Itulah yang menyebabkan saya semakin yakin, seperti ada tertulis pada ayat 17-nya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Itu dari saya, Bung Tema. Bung Pendeta Tema Adri Putra. Tentu ketika melayani bermisi di lapangan tadi,
pasti ada tantangan, hambatan, dan sejenisnya. Bagaimana Bung Tema Hadi Putra di dalam menyikapinya, mensiasatinya? Ya, sangat benar. Ketika kita masih hidup di dunia ini, dunia tidak suka ketika anak-anak Tuhan memiliki misi pribadi dalam hal menyebarkan kabar baik dan berharap dan mendoakan sehingga banyak orang akhirnya menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Secara pribadi, ketika saya sudah menekuni bidang media, mungkin orang menganggap kalau di bidang media itu apalah, ya, toh media tidak berhadapan langsung, kan begitu, ya. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Di dalam media itu sendiri bahkan tantangannya besar sekali. Tapi kalau orang tidak paham tentang prinsip dan rumus-rumus bermedia, media bisa hancur dan bisa dihancurkan, bisa didatangi untuk dihancurkan. Jadi ada dua selama ini yang terjadi di dalam media itu sendiri bersama timnya, kan begitu kan. Kalau sampai tidak satu hati, tidak satu visi misi, ya kita bisa tahu lah, ya, akan ada gontok-gontokan, akan ada apa, sikut-sikutan, ya, jegal-jegalan. Tapi ketika kita masuk kepada media, katakanlah media suara, sekali kita salah ngomong, apa yang terjadi? Orang akan sesat. Apa yang terjadi? Orang tidak suka lagi mendengarkan omongan rohani kita. Lebih parah lagi ketika istilahnya itu masyarakat luas tersinggung. Mereka bisa datang menuntut itu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana peperangan rohani, ya. Peperangan rohani itu bukan ece-ece, ya. Ketika kita sedang bersemangat-semangat, ya tiba-tiba sakit tuh. Tiba-tiba peralatan kita bermedia itu rusak. Bayangkan itu. Rasanya kita ini, kalah dan gagal begitu. Nah, jadi saudara-saudaraku, dimanapun kita Tuhan tempatkan untuk bermisi, dan ketika kita tahu passion kita, bakat talenta kita, dan Tuhan berkati kita di situ untuk berkembang dan memberikan legasi, warisan kepada generasi baru, maka itu adalah hal yang mutlak. Kita biarlah bekerja dengan sukacita, dengan semangat, penuh tanggung jawab. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap kata yang kita tulis di media itu harus baik dan benar, karena nanti akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh sebab itu, bagaimana mengatasi itu, bagaimana menghadapi itu, ya mau tidak maulah kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya kan? Kita nggak bisa melihat siapa sih yang sebenarnya menjegal saya, tapi kalau kita bawa dalam doa, Tuhan akan tolong. Kadang disingkapkan kan, dan kadang kita akhirnya bisa selamat dari niat-niat jahat itu. Jadi di mana-mana, ya, di luar media ada ancaman, di dalam media kalau tidak sehati ancaman itu. Jadi memang pada akhirnya kita harus meyakini Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, dan kita percaya Tuhan memakai kita. Nah, ketika kita memiliki iman seperti itu, jangan pernah menyerah. Sakit-sakit, jatuh-jatuh wajar, tapi yang penting apa? Bangkitnya kembali, ya kan? Belajar dari pengalaman dan semakin erat bergantung kepada Tuhan. Itulah yang saya alami sampai dengan saya masuki sekarang 42 tahun saya di dunia media radio, plus media cetak, plus juga media sosial, media massa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, tetap semangat, percaya Tuhan menolong kita dalam bermisi pribadi. Jangan berhenti dulu, saudara-saudaraku. Bapak PKL Bakti Siregar juga akan berbagi pengalaman, kendala, dan solusi yang dia alami. Di lapangan selalu kita menghadapi masalah, tapi secara esensi sebenarnya persoalannya pada diri kita sendiri, bukan orang yang di luar. Ya, diludahi, ditampar, atau diancam dengan senjata, pasti mereka sudah pernah mengalami kalau melayani di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang tidak kita kenal, ya. Karena orang yang kita temui bisa siapa saja, latar belakang bagaimana saja, ya. Bahkan
entahlah, ketika saya bertobat saya merasa dan mengimani Immanuel itu nyata. Matius 28 ayat 20. Ayat 18-nya, segala kuasa diberikan kepada Kristus. Dia menyertai saya. Kalau dia menyertai saya, kenapa harus saya takut? Jadi ketika ada kegagalan, hambatan di lapangan, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Cerdiklah kita seperti ular, tulus seperti merpati. Tapi itu butuh latihan, saudaraku. Saya membutuhkan waktu 11 tahun untuk bisa move on soal demikian. Sehingga hasil apapun yang saya beritakan dalam bermisi tadi bukan untuk saya. Yang penting di situ ada nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang menabur, yang menyiram, dan yang menuai pada prinsipnya sama, ya. Sebab yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi untuk apa saya bangga? Biarlah Yesus ditinggikan melalui hidup kita, dalam kesaksian hidup kita. Karena tidak mungkin seorang yang sungguh-sungguh diselamatkan Tuhan tidak peduli sama orang di sekitarnya yang belum diselamatkan. Karena pasti itu meresahkan dia dalam hidupnya, hati dan pikirannya. Kok aku sendirian saja selamat? Kan kurang lebih begitu, saudaraku yang kekasih. Hambatan selalu ada, tapi dengan latihan, ya. Karena saya juga dibesarkan di kampus Crusade, ya, di Perkantas, di GMK, dan banyak jenisnya open house, ya. Saya dibekali oleh mereka merupakan kakak-kakak pembina saya, sehingga di lapangan saya bisa lebih dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan. Walaupun seringkali saya bilang pelayanan kami pelayanan senyap karena tidak masuk berita manapun juga, ya, undercover, ya, nama sudah tidak dikenal. Jadi kalau orang-orang tanya kok namamu berubah, bukan berubah. Lah disitulah Tuhan memberi kita pengertian manusia itu unik. Ada 10 gelarmu, ya, jabatanmu, tapi ketika kamu pulang gelarmu cuma ALM, almarhum atau almarhumah. Nah, harusnya kita peka untuk hal itu. Tidak ada yang kita bawa pulang. Ya, ketika kita dipanggil pulang, yang kita harus bawa pulang ada jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Karena aku orang yang berhutang, kata Rasul Paulus. Ya, aku adalah orang-orang berhutang kepada orang Yunani dan non-Yunani. Saya sebagai orang Batak, walaupun 3 generasi di Palembang, saudaraku yang kekasih, tetap bagaimana saya naik sepeda motor ke sana sendirian hanya untuk ber-PI pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Teman-teman, sobat-sobat, demikian tadi kami berdua. Intinya saya, Bung Tema Adiputra, nama radio, atau bisa juga Pendeta Tema Adiputra, telah berbagi kesaksian hidup dan juga sharing tentang bagaimana kami tergerak dengan penuh semangat untuk bermisi secara pribadi. Pesan saya untuk kita, artinya untuk saya juga, tetap semangat dan percaya Tuhan menolong kita dan Tuhan pasti memberkati kita selama kita taat pada firman-Nya. Bapak PKL Bakti Siregar, apa pesannya? Saudara-saudara kekasih, sobat-sobat yang setiawan, karena iman, pengharapan, dan kasih, karena berpengharapanlah maka kita punya semangat yang selalu menyala. Karena Dia yang memberi kekuatan dan kemampuan kita untuk melampauinya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, sobat-sobat. Salam, salam.